Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah mendengar cerita tentang ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Itu pasti. Dan tentu kita bisa bertanya, mengapa seekor ayam bisa mati kelaparan di lumbung padi? Padahal di situ ada padi yang tinggal dimakan, dia bisa hidup, tidak kelaparan. Jawabannya karena tidak sadar. Tidak sadar bahwa dia berada di tempat yang begitu banyak makanan, berlimpah-limpah. Sehingga dia justru malah mati. Padahal ada begitu banyak makanan. Menurut saya itu bukan kisah yang mustahil. Malah, kebanyakan yang saya jumpai seperti itu. Ada orang yang meninggal karena stres, sakit, lalu meninggal. Banyak. Padahal pekerjaan ya ada, keluarga ya ada, makanan ya ada. Ada yang seperti itu. Ada yang stres karena pekerjaan. Ada yang stres karena rumah tangga. Ada yang stres dan sakit karena banyak alasan yang lain. Itu menurut saya seperti ayam yang mati di lumbung padi dan matinya karena kelaparan. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena tidak sadar bahwa di dalam diri kita ini cukup untuk hidup berlimpah-limpah. Kita itu mempunyai hati yang mampu mencintai. Kita itu mempunyai akal budi yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa hidup. Hidup dengan cukup, hidup dengan sejahtera. Kita itu mempunyai iman yang bisa menguatkan kita untuk berusaha. Tidak gampang menyerah. Kita itu mempunyai kebaikan hati yang bisa membangun relasi dengan sesama kita. Sehingga kalau kita kekurangan, kita bisa berwawan hati. Mencari solusi. Semua sudah lengkap di dalam diri kita ini. Untuk bisa hidup dan hidup berlimpah-limpah. Kenapa kemudian kita bisa berkekurangan? Karena kita tidak sadar bahwa yang kita butuhkan itu sedikit saja. Yang tidak ada batasnya itu memenuhi kebutuhan egoistik, bukan kebutuhan dasar. Memenuhi gaya hidup. Nah, gaya hidup itu yang tidak ada habisnya. Bahkan gaya hidup itu banyak yang tidak masuk akal. Kita sendiri yang membuat standar untuk berbahagia itu sedemikian sulitnya. Kita sendiri yang buat itu. Untuk bahagia harus makan yang enak di restoran yang mahal. Pakai mobil bagus. Wisata di luar negeri. Nah itu kan sulit. Kita sendiri. Padahal bisa. Bahagia itu makan di warung, di sebuah pedesaan, di pinggir jalan, lalu ada sungai yang jernih, memandang sawah yang sangat luas, di ujungnya ada gunung yang menjulang tinggi. Lalu makan di situ bersih, sehat, dan segar. Murah, itu juga bisa. Bisa sekali. Atau bawa makanan sendiri. Bawa makanan sendiri, pergi ke pedalaman, ada sungai yang jernih, cari di tempat batu-batu di pinggir sungai yang juga jernih dan bersih, duduk, buka makanan kita, makan bersama teman yang sangat menyenangkan. Wah, itu juga membahagiakan sekali, murah. Banyak hal itu yang bisa kita kerjakan. Apalagi Tuhan mengasihi kita. Tuhan juga memberikan alam semesta ini berlimpah-limpah. Mau dimakan sampai anak cucu kita itu tidak bakalan habis. Tidak bakalan. Kita itu berada di lumbung padi.
Kalau sampai kita tidak bisa hidup itu ya seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Itu berarti kita tidak memanfaatkan akal budi dengan bijaksana, tidak mengolah batin sehingga kita bisa memahami, berempati, dan bisa juga mensyukuri rahmat Tuhan. Karena di dalam diri kita sudah disediakan sempurna, lengkap, berlimpah-limpah untuk bisa hidup dengan tenang, dengan bahagia. Alam semesta juga disediakan sedemikian rupa oleh Tuhan, berlimpah-limpah juga. Kemampuan berempati, kemampuan berpikir, tapi kita sendiri yang membatasinya. Kita sendiri yang membuat kita repot sendiri. Untuk bahagia kita terus-menerus menuntut standar yang makin tinggi. Untuk bisa hidup bahagia kita menuntut diri sendiri untuk bisa sekolah yang makin mahal, makin sulit. Lah kita sendiri. Sebetulnya tidak harus begitu. Apalagi sekolahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Lah ya susah. Nanti akhir-akhirnya juga cuman kerja. Kerjanya juga berat. Padahal hidup ya tidak harus begitu. Kita diberi begitu banyak potensi, ya benarlah istilahnya seperti di dalam lumbung padi. Justru bagaimana kita bisa mengolah batin kita, memproses proses internal proses batin, sehingga kita bisa mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita, dan selalu bertumbuh dalam penuh sukacita. Kita itu hebat sekali. Tuhan menganugerahkan sebuah kemampuan memproses apa saja yang kita alami menjadi berkat. Mau peristiwa baik, mau peristiwa buruk, kita bisa memprosesnya. Karena apapun yang terjadi kepada kita, tergantung pada kita untuk menanggapinya. Baik buruk kan penilaian pikiran kita. Yang buruk pun kalau kita proses, dalam proses batin malah bisa membuat kita bertumbuh, membuat kita makin bijak. Karena itu, kalau kita sungguh-sungguh tidak bisa bahagia dalam hidup ini, bukan salah Tuhan, bukan salah alam semesta. Salah kita dalam memproses apa yang kita alami. Kita bisa memprosesnya dan menjadi berkat kok. Apa saja yang terjadi, mau negatif mau positif, bisa. Awang pohon saja bisa. Dilempari kotoran, malah dia bertumbuh menjadi makin subur. Apalagi kita. Hanya memang ada dua pihak, yaitu pihak yang di luar diri kita dan pihak yang di dalam diri kita. Yang pihak di luar kita tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tapi pihak yang di dalam, internal proses, itu kita bisa mengolahnya. Dan itu tergantung kita. Mau dijadikan baik atau mau dijadikan buruk tergantung kita. Persoalan besar adalah apa yang sebetulnya kita bisa mengendalikan dan mengatur dan mengarahkan, kita sendiri tidak mampu. Nah, itu soalnya. Contohnya adalah mengelola emosi. Emosi itu emosi kita. Tapi kita yang dikuasai oleh emosi, bukan emosi yang kita kuasai. Nah, ya itu yang repot. Masalah makanan itu kita yang menguasai, bukan makanan yang menguasai kita. Tetapi keinginan yang ada dalam diri kita tidak bisa kita kendalikan. Gaya hidup itu kita yang menentukan, tapi kita seperti menyerahkan itu kepada orang lain. Kalau tidak punya ini, nggak ikut itu, rasanya kok ketinggalan zaman. Nah itu kita sendiri yang tidak mampu mengendalikan dan mengolahnya. Kalau kemudian kita sengsara, ya kita seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Sebetulnya yang saya lakukan setiap hari dalam renungan menunjukkan bahwa di dalam diri kita masing-masing sudah disediakan oleh Tuhan semua sarana untuk hidup bahagia. Semua potensi, semua kemampuan, semua hal yang kita butuhkan untuk bisa hidup bahagia. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Mengendalikan emosi, mengatur pikiran, mengatur keinginan, dan bersyukur. Dan menyadari betapa berlimpah-limpah hidup kita.
Apalagi dibekali dengan cinta Tuhan yang tak terbatas. Apalagi yang kurang. Allah begitu mengasihi kita, menemani kita, menunjukkan jalan, memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan itu saja seharusnya sudah cukup untuk membuat hidup kita bahagia. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.